Halo, sahabat semua. Selamat datang di channel Ibra Sadewa. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah legendaris yang penuh dengan petualangan, sihir, dan cinta sejati, kisah Keong Mas. Dari kutukan jahat hingga pertempuran melawan penyihir, dan akhirnya pernikahan yang penuh kebahagiaan, kisah ini pasti akan membuat kalian terhanyut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, KOMEN, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Siap untuk masuk ke dunia dongeng? Yuk, kita mulai. Di tengah hamparan hutan hijau dan pegunungan megah, berdirilah kerajaan Amarta, negeri yang makmur dan sejahtera. Rakyatnya hidup dalam kedamaian di bawah pemerintahan Raja Kertamarta, seorang raja yang bijaksana dan adil. Setiap hari, pasar kerajaan ramai oleh pedagang dan petani yang menjual hasil panen mereka. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, sementara sungai-sungai mengalir jernih, membawa kesejahteraan bagi semua. Di dalam istana, Raja Kertamarta memiliki dua putri yang terkenal dengan kecantikan dan keanggunan mereka, Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Dewi Galuh, sang kakak, memiliki paras rupawan dengan rambut hitam panjang yang tergerai. Namun, di balik kecantikannya, ia memiliki sifat angkuh dan mudah iri hati. Sementara itu, Chandra Kirana, sang adik, dikenal berhati lembut dan penuh kasih sayang. Ia selalu bersikap ramah kepada siapa saja, termasuk para pelayan istana dan rakyat jelata. Sebagai putri mahkota, Dewi Galuh merasa dirinya pantas mendapatkan segala hal yang terbaik, termasuk perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. Namun, Raja Kertamarta justru lebih sering memuji kebaikan hati Chandra Kirana, yang selalu menolong orang-orang miskin dan membantu di dapur kerajaan. Hal ini seringkali membuat Dewi Galuh merasa cemburu dan terpinggirkan. Suatu hari, kabar datang dari kerajaan Daha bahwa Pangeran Inu Kertapati, seorang pemuda gagah dan berani, ingin meminang salah satu putri Raja Kertamarta. Para penasihat kerajaan menyambut berita ini dengan gembira, sebab pernikahan itu akan mempererat hubungan kedua kerajaan. Dewi Galuh sangat bersemangat, yakin bahwa ia akan menjadi pilihan sang pangeran. Namun, ketika Pangeran Inu Kertapati datang ke istana dan bertemu dengan kedua putri raja, hatinya langsung tertarik pada Chandra Kirana. Pangeran melihat kelembutan dan ketulusan dalam tatapan mata sang putri bungsu, sesuatu yang tidak ia rasakan dari Dewi Galuh. Tanpa ragu, ia mengutarakan niatnya kepada Raja Kertamarta bahwa ia ingin menikahi Chandra Kirana. Mendengar keputusan itu, hati Dewi Galuh dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Ia merasa dipermalukan di depan seluruh istana. Bagaimana mungkin sang pangeran lebih memilih adiknya daripada dirinya? Dengan wajah merah padam, ia menggigit bibirnya menahan amarah. Dalam hatinya, tumbuh benih kebencian yang semakin lama semakin membesar. Pada malam harinya, Dewi Galuh mengurung diri di kamarnya, memikirkan cara agar bisa menyingkirkan Chandra Kirana. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya telah dirampas oleh adiknya sendiri. Dengan penuh dendam, ia mulai menyusun rencana jahat. Di sudut istana, seorang perempuan tua berkerudung hitam mengamati dari kejauhan. Ia adalah Nenek Sarpakenaka, seorang penyihir yang telah lama mengabdi kepada Dewi Galuh. Ia bisa merasakan aura kebencian yang memancar dari hati sang putri. Dengan senyum licik, ia mendekati Dewi Galuh dan berbisik, "Jika kau ingin menyingkirkan Chandra Kirana, aku bisa membantumu." Dewi Galuh terkejut sekaligus penasaran. Ia menatap mata penyihir tua itu, mencari kebenaran dalam ucapannya. "Apa yang bisa kau lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Nenek Sarpakenaka tersenyum lebih lebar. "Aku punya sihir yang bisa membuatnya lenyap dari kehidupanmu selamanya," katanya. Malam itu, di bawah langit yang kelam, bisikan jahat mulai berhembus di dalam istana Amarta. Sebuah rencana keji mulai disusun, tanpa seorang pun menyadari bahwa takdir Chandra Kirana akan berubah selamanya. Malam itu, di dalam kamar yang diterangi cahaya redup dari lentera minyak, Dewi Galuh duduk gelisah di hadapan Nenek Sarpakenaka.
Pikirannya masih dipenuhi kemarahan atas keputusan Pangeran Inu Kertapati yang lebih memilih Chandra Kirana. Aku tidak bisa menerima ini. Adikku telah merebut kebahagiaanku, ucapnya dengan suara bergetar penuh kebencian. Nenek Sarpakenaka mengelus jari-jarinya yang kurus dengan senyum licik. Jangan khawatir, Tuan Putri. Aku memiliki cara agar Chandra Kirana tidak akan pernah kembali ke istana ini, katanya pelan. Ia lalu mengeluarkan sebungkus serbuk hitam dari balik jubahnya. Dengan sihir ini, aku akan mengutuknya menjadi sesuatu yang hina dan membuangnya jauh dari kerajaan, lanjutnya. Dewi Galuh menatap serbuk hitam itu dengan mata berbinar. Ia tak peduli apa yang akan terjadi pada adiknya, selama ia tidak lagi menjadi penghalang dalam hidupnya. Lakukan sekarang, perintahnya tanpa ragu. Penyihir tua itu hanya mengangguk, lalu merapal mantra dengan suara yang nyaring. Di luar, angin mendadak berhembus kencang, dan bulan tampak tertutup awan hitam pekat. Pada saat yang sama, di kamarnya, Chandra Kirana tengah tertidur lelap. Namun, tiba-tiba tubuhnya terasa aneh, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam pusaran dingin. Ia terbangun dengan rasa takut, tapi sebelum sempat berteriak, cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya mengecil, kulitnya berubah menjadi cangkang yang keras dan berkilau seperti emas. Dalam hitungan detik, Chandra Kirana telah berubah menjadi seekor keong emas. Pagi harinya, seorang pelayan istana yang datang untuk membangunkan Chandra Kirana terkejut mendapati ranjang sang putri kosong. Ia segera berlari melapor kepada Raja Kertamarta. Seluruh istana geger mendengar kabar menghilangnya putri bungsu mereka. Raja memerintahkan pencarian besar-besaran ke seluruh pelosok kerajaan, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Chandra Kirana. Di sudut istana, Dewi Galuh hanya tersenyum puas saat melihat kekacauan yang terjadi. Ia berpura-pura bersedih, menangis di hadapan ayahnya, mengatakan bahwa ia sangat kehilangan adiknya. Raja Kertamarta yang sudah diliputi duka tidak pernah curiga bahwa putri sulungnya adalah dalang di balik semua ini. Sementara itu, di tepi sungai yang jauh dari istana, seekor keong emas terbawa arus, mengapung tanpa daya. Matahari memantulkan sinarnya ke cangkang keemasan itu, membuatnya tampak bersinar di antara riak air. Arus sungai terus membawanya pergi, menjauh dari kehidupan yang dulu ia kenal. Setelah perjalanan panjang menyusuri sungai, keong emas akhirnya terdampar di dekat sebuah desa nelayan. Di sana, seorang nenek tua yang sedang mencari air melihat sesuatu yang berkilauan di tepi sungai. Dengan penasaran, ia mengambil keong emas itu dan mengamatinya dengan takjub. Betapa indahnya keong ini, gumamnya. Dengan hati-hati, ia membawa keong emas itu pulang ke rumahnya yang sederhana. Tak ada yang tahu bahwa di dalam keong itu tersembunyi seorang putri yang dikutuk. Tak ada yang tahu bahwa Chandra Kirana kini terjebak dalam tubuh seekor keong, menunggu keajaiban yang akan membebaskannya dari sihir jahat. Di sebuah desa kecil yang jauh dari kemegahan kerajaan Amarta, hiduplah seorang nenek tua yang tinggal sendirian di sebuah gubuk sederhana. Hidupnya penuh kesederhanaan, mengandalkan hasil bercocok tanam dan mencari ikan di sungai untuk bertahan hidup. Suatu pagi, saat hendak mengambil air, ia melihat sesuatu yang berkilauan di tepi sungai. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia melangkah mendekat, dan menemukan seekor keong berwarna emas yang tampak begitu indah. Keong yang sangat cantik, gumam nenek itu sambil mengangkatnya dengan hati-hati. Ia belum pernah melihat keong dengan warna seindah ini sebelumnya. Dengan senyum lembut, ia membawa keong emas itu pulang, menganggapnya sebagai pertanda keberuntungan. Sesampainya di rumah, nenek meletakkan keong emas itu di sebuah tempayan air di dapurnya. "Kau akan menjadi teman baruku," ujarnya dengan lembut. Ia tidak tahu bahwa keong itu sebenarnya adalah Chandra Kirana, sang putri yang dikutuk. Hari-hari berlalu, dan nenek mulai merasa ada hal aneh terjadi di rumahnya. Setiap kali ia pulang dari ladang atau sungai, ia mendapati rumahnya dalam keadaan bersih. Makanan lezat juga selalu tersedia di meja, padahal ia tidak pernah memasaknya. Awalnya, ia mengira ini hanyalah kebetulan,
tetapi kejadian itu terus berulang setiap hari. Nenek mulai bertanya-tanya, siapa yang melakukan semua ini? Pikirnya, ia tinggal sendirian, dan tak ada seorang pun yang datang ke rumahnya. Rasa penasaran membuatnya berpikir untuk mencari tahu kebenarannya. Suatu malam, nenek berpura-pura pergi tidur lebih awal, tetapi diam-diam mengintip ke dapur. Betapa terkejutnya ia ketika melihat cahaya keemasan keluar dari tempayan air. Dari dalam keong emas, muncullah seorang gadis cantik dengan wajah lembut dan anggun. Ia segera mengenali gadis itu sebagai putri dari istana, meskipun tidak tahu bagaimana bisa berada di rumahnya. Chandra Kirana menatap nenek dengan mata penuh haru. Nek, maafkan aku telah menyembunyikan ini darimu. Aku adalah putri Chandra Kirana dari kerajaan Amarta. Aku dikutuk oleh sihir jahat dan berubah menjadi keong emas, ujarnya dengan suara lirih. Mata nenek berkaca-kaca mendengar cerita itu. Ia merasa kasihan pada Chandra Kirana dan memeluknya dengan penuh kasih. Jangan khawatir, nak, kau aman di sini. Aku akan menjagamu seperti cucuku sendiri, kata nenek dengan tulus. Sejak malam itu, Chandra Kirana tetap tinggal di rumah nenek, menjalani hari-harinya dengan sabar. Meskipun hatinya merindukan keluarganya dan Pangeran Inu Kertapati, ia tetap berusaha kuat. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, takdir akan membawanya kembali ke tempatnya yang semestinya. Namun, ia tidak tahu bahwa di tempat lain, seseorang sedang mencari keberadaannya dengan penuh tekad. Pangeran Inu Kertapati tidak pernah menyerah untuk menemukan tunangannya yang hilang. Keajaiban pun perlahan mulai menuntun mereka ke arah pertemuan kembali. Sejak mengetahui rahasia Chandra Kirana, nenek semakin menyayanginya seperti cucu sendiri. Setiap hari, mereka bekerja bersama di ladang, memasak, dan merawat rumah kecil mereka. Chandra Kirana, meskipun berasal dari keluarga kerajaan, tidak keberatan menjalani kehidupan sederhana. Ia justru merasa bersyukur bisa tinggal bersama nenek yang penuh kasih sayang. Namun, sihir jahat masih mengikatnya. Setiap kali fajar menyingsing, tubuhnya kembali berubah menjadi keong emas. Ia hanya bisa menjadi manusia saat malam tiba, dan itu pun hanya sementara. Meskipun begitu, ia tetap berusaha menjalani hari-harinya dengan ikhlas. Suatu hari, seorang tetangga nenek yang bernama Mbok Rondo mulai merasa curiga. Ia sering mendengar suara nyanyian merdu dari rumah nenek saat malam, padahal nenek tinggal sendiri. Siapa yang ada di rumahnya? Pikir Mbok Rondo. Rasa penasarannya semakin besar ketika melihat nenek semakin bahagia dan rumahnya selalu tampak rapi serta penuh makanan lezat. Mbok Rondo pun mulai mengintip dari celah dinding bambu rumah nenek. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang gadis cantik tengah memasak dan menyiapkan makanan dengan lincah. Siapa gadis itu? Kenapa ia bisa ada di sini? Pikirnya. Dengan perasaan ingin tahu yang semakin membuncah, ia memutuskan untuk mengunjungi nenek keesokan harinya. Saat bertemu dengan nenek, Mbok Rondo berpura-pura berbasa-basi. Nek, belakangan ini kau tampak lebih sehat dan bahagia. Apa ada seseorang yang membantumu di rumah? Tanyanya dengan nada penuh selidik. Nenek hanya tersenyum, berusaha menyembunyikan rahasia Chandra Kirana. Ah, aku hanya merasa lebih bersemangat belakangan ini, jawabnya singkat. Namun, kabar tentang keanehan di rumah nenek mulai menyebar ke seluruh desa. Beberapa penduduk mulai berdatangan untuk mencari tahu. Mereka ingin melihat sendiri siapa gadis yang tinggal bersama nenek. Melihat keramaian yang mulai muncul, Chandra Kirana merasa khawatir. Jika terlalu banyak orang mengetahui keberadaannya, kutukannya bisa semakin sulit untuk dipatahkan. Di malam harinya, Chandra Kirana berbicara pada nenek dengan wajah penuh kegelisahan. Nek, aku takut jika orang-orang mulai bertanya-tanya tentangku. Jika mereka tahu aku berasal dari istana, mungkin akan ada bahaya yang mengintai. Nenek mengangguk mengerti, lalu berkata dengan lembut, jangan khawatir, nak. Aku akan melindungimu sebaik mungkin. Namun, di tempat lain, kabar tentang gadis cantik di desa itu mulai terdengar oleh orang-orang dari kerajaan.
Seorang pedagang yang kebetulan melintas di desa dan mendengar cerita itu segera melaporkannya kepada Pangeran Inu Kertapati. Paduka, ada desas-desus tentang seorang gadis misterius di desa dekat sungai. Banyak yang mengatakan ia memiliki kecantikan bak bidadari, lapor pedagang itu. Pangeran Inu Kertapati yang selama ini terus mencari Chandra Kirana merasa hatinya berdebar. Apakah mungkin dia? Pikirnya. Tanpa menunda waktu, ia segera mempersiapkan perjalanan menuju desa itu, berharap menemukan jawaban atas pencariannya yang selama ini tidak berujung. Takdir perlahan mulai bergerak, tanpa mereka sadari, jalan menuju pertemuan kembali semakin dekat. Namun, bahaya masih mengintai di kejauhan, karena Dewi Galuh dan Nenek Sarpakenaka belum selesai dengan rencana jahat mereka. Di dalam istana kerajaan Daha, Pangeran Inu Kertapati duduk termenung di balkon kamarnya, memandangi langit senja yang perlahan berubah gelap. Sejak Chandra Kirana menghilang, hatinya tidak pernah tenang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah tunangannya tidak sekadar pergi begitu saja, melainkan diculik atau bahkan dikutuk. Tekadnya semakin kuat untuk menemukan kebenaran. Kabar tentang seorang gadis cantik yang tinggal di desa kecil dekat sungai terus terngiang di pikirannya. Hatinya mengatakan bahwa gadis itu mungkin saja Chandra Kirana. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera memerintahkan para pengawal untuk bersiap melakukan perjalanan. Kita akan pergi ke desa itu. Aku ingin melihat sendiri apakah kabar itu benar, katanya tegas. Perjalanan ke desa memakan waktu beberapa hari. Sepanjang perjalanan, Pangeran Inu Kertapati dan rombongannya melewati hutan lebat, sungai deras, serta ladang-ladang luas yang dipenuhi petani yang bekerja. Setiap orang yang mereka temui, mereka tanyai tentang gadis yang disebut-sebut memiliki kecantikan luar biasa. Jawaban mereka selalu sama, ya, ada seorang gadis cantik yang tinggal bersama seorang nenek tua di gubuk dekat sungai. Semakin banyak orang yang mengonfirmasi keberadaan gadis itu, semakin besar harapan di hati Pangeran Inu. Namun, di balik perjalanan ini, bahaya diam-diam mengintai. Seorang mata-mata yang bekerja untuk Dewi Galuh telah mendengar kabar bahwa Pangeran Inu sedang dalam perjalanan. Ia segera kembali ke Istana Amarta untuk melaporkan berita ini kepada tuannya. Dewi Galuh, yang selama ini menikmati kemenangannya setelah menyingkirkan Chandra Kirana, langsung murka saat mendengar Pangeran Inu masih mencari tunangannya. Ia tak bisa membiarkan pangeran menemukan adiknya. Dengan penuh amarah, ia kembali memanggil Nenek Sarpakenaka. Kita harus menghentikan Pangeran Inu sebelum dia sampai ke desa, serunya. Nenek Sarpakenaka mengangguk paham. Dengan sihirnya, ia menciptakan ilusi dan rintangan di sepanjang jalan yang dilalui rombongan Pangeran Inu. Hutan tiba-tiba menjadi lebih gelap dan berkabut, seolah-olah malam turun lebih cepat dari seharusnya. Pohon-pohon besar tumbang tanpa sebab, menghalangi jalan. Hewan-hewan liar keluar dari persembunyiannya, seakan-akan dikendalikan oleh kekuatan jahat. Namun, Pangeran Inu bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia terus memimpin rombongannya melewati setiap rintangan dengan keberanian. Ia menggunakan pedangnya untuk menebas cabang-cabang pohon yang menghalangi jalan, sementara para pengawalnya mengusir binatang buas yang mencoba menyerang. Setelah berjuang melewati berbagai kesulitan, akhirnya mereka sampai di perbatasan desa. Dari kejauhan, Pangeran Inu melihat gubuk kecil dekat sungai, tempat yang disebut-sebut sebagai rumah gadis misterius itu. Hatinya berdebar kencang. Apakah ini benar-benar Chandra Kirana? Pikirnya penuh harap. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera turun dari kudanya dan berjalan mendekati rumah itu. Namun, sebelum ia bisa mengetuk pintu, hatinya merasakan kegelisahan. Seolah-olah sesuatu yang besar akan segera terjadi, sesuatu yang bisa menentukan nasibnya dan Chandra Kirana selamanya. Pangeran Inu Kertapati berdiri di depan gubuk sederhana di tepi sungai, hatinya berdebar keras. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum mengetuk pintu. Dalam hatinya, ia berharap gadis yang diceritakan oleh penduduk benar-benar Chandra Kirana. Namun,
Bayangan tentang apa yang mungkin terjadi padanya membuatnya ragu. Di dalam gubuk, nenek yang tengah menyiapkan makan malam mendengar ketukan di pintu. Ia terkejut, karena jarang sekali ada tamu yang datang malam-malam begini. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Saat melihat seorang pria muda dengan pakaian kebesaran kerajaan berdiri di hadapannya, ia tersentak kaget. "Siapa gerangan tuan yang datang ke rumah tua ini?" tanyanya sopan. Pangeran Inu menatap nenek dengan penuh harap. "Maafkan saya, Nek. Saya mendengar kabar bahwa di rumah ini tinggal seorang gadis yang memiliki kecantikan luar biasa. Saya mencari seseorang yang sangat berharga bagi saya. Apakah benar ada seorang gadis yang tinggal di sini?" tanyanya dengan suara penuh harap. Nenek menatap pangeran dengan cermat. Ia melihat ketulusan dalam matanya, tetapi juga ada kesedihan yang mendalam. Ia tahu inilah saatnya kebenaran terungkap. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Masuklah, Tuan. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Pangeran Inu masuk ke dalam gubuk dengan perasaan berdebar. Nenek berjalan menuju tempayan air di sudut ruangan, tempat di mana keong emas itu disimpan. Dengan hati-hati, ia mengangkat keong emas itu dan menaruhnya di atas meja. "Inilah gadis yang kau cari," ucap nenek lirih. Pangeran Inu terkejut melihat keong emas itu. "Apa maksudnya, Nek?" tanyanya kebingungan. Namun, sebelum nenek sempat menjelaskan, keajaiban terjadi. Cahaya keemasan keluar dari dalam keong, menerangi seluruh ruangan. Pangeran Inu mundur selangkah, terpesona oleh pemandangan itu. Perlahan-lahan, keong emas itu mulai berubah. Dari dalamnya, muncul sosok seorang gadis dengan rambut panjang dan wajah yang begitu ia kenal. "Chandra Kirana," seru Pangeran Inu dengan mata berkaca-kaca. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Chandra Kirana berdiri di hadapannya, mengenakan kain sederhana, tetapi kecantikannya tetap memancarkan keanggunan seorang putri. Chandra Kirana menatap pangeran dengan mata yang juga berkaca-kaca. "Raden Inu," suaranya bergetar. Ia hampir tidak percaya bahwa tunangannya akhirnya menemukannya setelah sekian lama. Dengan langkah pelan, ia mendekat, dan tanpa ragu, Pangeran Inu langsung meraih tangannya. Mereka saling menatap, merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. "Aku mencarimu kemana-mana," ucap Pangeran Inu dengan suara lirih. "Apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini?" Chandra Kirana menahan air matanya dan menghela napas. "Aku dikutuk oleh seseorang yang tidak menginginkan kebahagiaanku," jawabnya. "Tapi aku tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu hari kau akan menemukanku." Nenek menyaksikan pertemuan itu dengan haru. Ia tahu bahwa cinta sejati telah membuktikan kekuatannya. Namun, meskipun mereka telah bertemu kembali, bahaya masih mengintai. Dewi Galuh dan Nenek Sarpakenaka tidak akan tinggal diam mengetahui bahwa Chandra Kirana telah ditemukan. Petualangan mereka belum berakhir. Di istana kerajaan Amarta, Dewi Galuh duduk di singgasananya dengan gelisah. Seorang pengawal datang dengan wajah tegang dan melaporkan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. "Tuan Putri, Pangeran Inu Kertapati telah menemukan Putri Chandra Kirana di desa tepi sungai," katanya dengan suara gemetar. Dewi Galuh mengepalkan tangannya kuat-kuat. "Itu tidak mungkin," serunya marah. Ia mengira kutukan Nenek Sarpakenaka akan membuat Chandra Kirana lenyap selamanya. Dengan wajah penuh kebencian, ia segera memanggil sang penyihir untuk mencari solusi. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya tajam. Nenek Sarpakenaka yang selama ini percaya diri, kini mulai merasa khawatir. Jika Pangeran Inu berhasil membawa Chandra Kirana kembali ke istana, kebenaran akan terungkap dan mereka berdua bisa dihukum berat. "Kita harus bertindak cepat, Tuan Putri," katanya. "Aku masih memiliki sihir lain yang bisa menghancurkan mereka sebelum mereka tiba di istana." Tanpa membuang waktu, Nenek Sarpakenaka mulai merapal mantra jahat. Ia mengirimkan angin badai yang mengerikan untuk menghadang perjalanan Pangeran Inu dan Chandra Kirana. Awan hitam berkumpul di langit, dan petir menyambar dengan suara menggelegar.
Angin kencang bertiup, membuat pepohonan tumbang dan sungai meluap. Sementara itu, di gubuk nenek di tepi sungai, Chandra Kirana dan Pangeran Inu bersiap untuk kembali ke istana. Namun, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat mereka kesulitan berjalan. "Ini pasti ulah sihir jahat," seru Pangeran Inu. Ia menggenggam tangan Chandra Kirana erat, berusaha melindunginya. Nenek yang melihat keadaan ini segera mengambil sesuatu dari lemari kayunya, sebuah jimat kuno yang telah diwariskan turun-temurun. "Ambillah ini," katanya, menyerahkan jimat itu kepada Pangeran Inu. "Jimat ini akan melindungi kalian dari sihir jahat." Begitu Pangeran Inu mengenakan jimat itu, angin badai perlahan melemah. Mantra nenek Sarpakenaka mulai kehilangan kekuatannya. Sadar bahwa sihirnya telah dipatahkan, sang penyihir semakin murka. Ia memutuskan untuk turun tangan sendiri dan menghadang mereka di tengah perjalanan. Di perjalanan menuju istana, Pangeran Inu dan Chandra Kirana dikejutkan oleh kemunculan nenek Sarpakenaka di tengah hutan. Dengan tatapan penuh kebencian, penyihir itu mengangkat tongkatnya dan bersiap menyerang. "Kalian tidak akan pernah sampai ke istana," teriaknya. Pangeran Inu segera mencabut pedangnya dan berdiri di depan Chandra Kirana. "Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti tunanganku lagi," serunya. Pertarungan antara Pangeran Inu dan nenek Sarpakenaka pun tak terhindarkan. Sihir jahat melawan keberanian seorang pangeran, sebuah pertempuran yang akan menentukan nasib Chandra Kirana. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuh Chandra Kirana, seolah ada kekuatan besar yang bangkit dari dalam dirinya. Perlahan, kekuatan jahat nenek Sarpakenaka mulai melemah. Mungkinkah ini pertanda bahwa kutukan telah berakhir? Pertarungan antara Pangeran Inu Kertapati dan nenek Sarpakenaka berlangsung sengit. Sang penyihir terus melancarkan serangan sihirnya, menciptakan bola-bola api dan angin topan yang berusaha menghalangi langkah sang pangeran. Namun, dengan ketangkasan dan keberanian, Pangeran Inu berhasil menghindari setiap serangan. Sementara itu, Chandra Kirana yang masih dilingkupi cahaya keemasan mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di telinganya, seperti bisikan dari dunia gaib. "Waktunya telah tiba, kekuatan sejati dalam dirimu akan bangkit." Cahaya di tubuh Chandra Kirana semakin terang hingga menyilaukan mata. Nenek Sarpakenaka yang tengah bertarung dengan Pangeran Inu terkejut dan melangkah mundur. "Tidak mungkin, kutukan itu seharusnya abadi," serunya panik. Ia mencoba merapal mantra baru, tetapi sesuatu yang lebih kuat telah menahannya. Perlahan, Chandra Kirana mengangkat tangannya, dan dari dalam dirinya muncul energi suci yang menetralkan kekuatan jahat nenek Sarpakenaka. Sang penyihir menjerit kesakitan, merasa kekuatannya semakin melemah. Ia berusaha melawan, tetapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Cahaya keemasan itu semakin membesar hingga akhirnya meledak dalam pancaran sinar yang menyebar ke seluruh hutan. Saat cahaya itu meredup, Chandra Kirana jatuh berlutut, merasa tubuhnya begitu ringan. Ia meraba wajah dan tangannya, menyadari bahwa ia telah terbebas sepenuhnya dari kutukan. Pangeran Inu segera berlari menghampirinya dan memeluknya erat. "Kau telah kembali," bisiknya penuh haru. Di sisi lain, nenek Sarpakenaka tergeletak lemah. Tubuhnya yang dulu bungkuk kini semakin ringkih, dan sihirnya benar-benar menghilang. Ia menatap Chandra Kirana dengan tatapan ketakutan. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya sebelum akhirnya menghilang dalam kabut hitam, lenyap selamanya. Dengan lenyapnya sang penyihir, seluruh pengaruh sihir jahat yang pernah ia lakukan ikut menghilang. Hutan yang sebelumnya gelap dan penuh aura jahat kembali menjadi terang. Angin berhembus sepoi-sepoi, membawa ketenangan setelah pertarungan panjang. Chandra Kirana dan Pangeran Inu saling bertatapan. Tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi perpisahan. Mereka akhirnya bisa kembali ke istana dan mengungkap kebenaran kepada semua orang. Namun, masih ada satu musuh yang harus mereka hadapi, Dewi Galuh.
Dengan langkah mantap, mereka melanjutkan perjalanan ke kerajaan Amarta. Takdir telah memberi mereka kesempatan kedua, dan kini saatnya mengakhiri semua kebohongan yang telah terjadi. Perjalanan pulang ini bukan hanya tentang kembali ke istana, tetapi juga membawa keadilan bagi mereka yang telah dikhianati. Setelah perjalanan panjang, Pangeran Inu Kertapati dan Chandra Kirana akhirnya tiba di kerajaan Daha. Kabar kedatangan mereka segera menyebar ke seluruh penjuru istana. Para prajurit, pelayan, dan bahkan rakyat mulai berbisik-bisik, terkejut melihat putri yang selama ini dikabarkan menghilang kini kembali dengan selamat. Di dalam istana, Dewi Galuh yang sedang bersantai di singgasananya dikejutkan oleh laporan seorang pelayan. Tuan Putri, Pangeran Inu Kertapati telah tiba, dan ia membawa Chandra Kirana bersamanya. Wajah Dewi Galuh langsung pucat, tangannya gemetar, menyadari bahwa rahasianya akan terbongkar. Tak lama kemudian, Pangeran Inu dan Chandra Kirana memasuki ballroom istana. Raja Daha, yang duduk di singgasana, terkejut melihat putrinya kembali. Matanya berkaca-kaca, tidak percaya bahwa Chandra Kirana masih hidup. "Anakku, kau kembali," serunya, beranjak dari kursinya. Chandra Kirana segera bersujud di hadapan ayahnya. "Ampun, Ayahanda, aku telah mengalami banyak penderitaan karena pengkhianatan. Seseorang telah mengutukku dan mencelakai hidupku," ucapnya dengan suara bergetar. Raja menatap putrinya dengan heran. "Siapa yang telah melakukan ini padamu?" tanyanya. Chandra Kirana menoleh ke arah Dewi Galuh dengan tatapan tajam. "Semua ini adalah ulah kakak tiriku, Dewi Galuh," jawabnya tegas. Ruangan langsung menjadi hening. Semua orang menatap Dewi Galuh dengan terkejut. Sang putri yang selama ini dikenal lembut dan anggun kini dituduh sebagai dalang di balik penderitaan Chandra Kirana. Raja mengalihkan pandangannya ke arah Dewi Galuh, wajahnya berubah murka. "Benarkah ini, Galuh?" tanyanya dengan suara dingin. Dewi Galuh panik. Ia mencoba berbohong, tetapi tatapan tajam Pangeran Inu dan Chandra Kirana membuatnya tidak bisa mengelak. "Ayahanda, aku hanya ingin menjadi istri Pangeran Inu. Aku takut jika Chandra Kirana tetap ada, aku tidak akan pernah mendapatkan cinta dan kekuasaan," serunya, berusaha mencari simpati. Namun, Raja tidak bisa lagi menerima alasan apapun. "Kau telah melakukan kejahatan besar terhadap adikmu sendiri," bentaknya. "Mengutuk darah dagingmu sendiri demi ambisi pribadi adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan." Dewi Galuh langsung berlutut, memohon ampun. "Ayahanda, ampunilah aku. Aku khilaf, aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Namun, kejahatannya terlalu besar untuk diabaikan." Raja memerintahkan para prajurit untuk menangkapnya. "Mulai hari ini, kau bukan lagi seorang putri. Kau akan dihukum sesuai dengan kejahatanmu." Para prajurit segera menggiring Dewi Galuh keluar dari ballroom istana. Ia terus menjerit, menangis meminta belas kasihan, tetapi tak ada seorang pun yang peduli. Kejahatannya telah terungkap, dan kini ia harus menerima akibatnya. Dengan berakhirnya pengkhianatan Dewi Galuh, kedamaian kembali ke istana. Chandra Kirana telah mendapatkan keadilannya, dan Pangeran Inu tetap berada di sisinya. Namun, perjalanan mereka belum selesai, karena masih ada satu hal yang harus dilakukan sebelum kisah ini benar-benar berakhir. Setelah Dewi Galuh menerima hukumannya, istana kerajaan Daha kembali dipenuhi kegembiraan. Raja mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa Putri Chandra Kirana telah kembali dengan selamat dan akan segera dinikahkan dengan Pangeran Inu Kertapati. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat, yang selama ini merindukan kehadiran sang putri. Persiapan pernikahan segera dilakukan dengan penuh semangat. Istana dihias dengan kain sutra berwarna emas dan merah, simbol kebahagiaan dan keberuntungan. Rakyat dari berbagai pelosok datang untuk menyaksikan pernikahan agung ini, membawa hadiah sebagai tanda hormat dan kegembiraan mereka. Di dalam kamarnya, Chandra Kirana menatap dirinya di cermin. Gaun pengantinnya yang indah berkilauan di bawah cahaya matahari. Namun,
Yang membuatnya lebih bahagia bukanlah pakaian atau perhiasan, melainkan kenyataan bahwa ia akhirnya bisa bersama orang yang ia cintai tanpa ada rintangan lagi. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati juga bersiap di ruangannya. Ia tersenyum puas, merasa lega bahwa semua perjuangan yang ia lalui tidak sia-sia. Ia telah menemukan kembali Chandra Kirana dan melindunginya dari segala bahaya. Kini, saatnya mereka memulai kehidupan baru bersama. Upacara pernikahan berlangsung megah di ballroom istana. Raja sendiri yang memimpin upacara tersebut, dengan dihadiri oleh para bangsawan dan rakyat yang bersorak gembira. Ketika Pangeran Inu dan Chandra Kirana mengucapkan janji suci mereka, suasana haru menyelimuti seluruh ruangan. Banyak yang meneteskan air mata bahagia, karena mereka tahu betapa berat perjalanan cinta mereka sebelum akhirnya bersatu. Setelah upacara selesai, pesta besar diadakan di halaman istana. Makanan berlimpah disajikan, tarian dan musik menghibur para tamu. Semua orang menikmati malam penuh kegembiraan, merayakan kemenangan cinta sejati yang telah mengalahkan kejahatan dan keserakahan. Di tengah pesta, Chandra Kirana dan Pangeran Inu berjalan beriringan ke balkon istana, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang gemerlap. "Aku masih tidak percaya kita akhirnya bisa sampai di sini," ujar Chandra Kirana dengan suara lembut. Pangeran Inu menggenggam tangannya erat. "Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi," jawabnya. "Aku berjanji akan selalu melindungimu dan mencintaimu selamanya." Chandra Kirana tersenyum bahagia. Setelah semua penderitaan yang ia alami, akhirnya ia mendapatkan akhir yang indah. Ia tidak lagi takut akan kutukan, pengkhianatan, atau rintangan lainnya. Ia tahu bahwa selama Pangeran Inu berada di sisinya, ia akan selalu aman dan bahagia. Dan demikianlah, cinta sejati mereka akhirnya menemukan jalannya. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, mereka memulai kehidupan baru sebagai suami istri, memimpin kerajaan dengan bijaksana, dan hidup dalam kedamaian hingga akhir hayat mereka. Terima kasih sudah menonton kisah legendaris Keong Mas hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan menghibur kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, KOMEN, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah percaya bahwa kebaikan dan cinta sejati selalu menang. Sampai jumpa.